Back again with Bimbul on Bimbul's channel ya guys ya. Oke guys, jadi di segmen ini, segmen yang baru banget nih, episode pertama yang belum ada namanya, gitu kan. Kali ini gue bakal ngajak istri gue buat ngobrol-ngobrol. Betul. Gue sering banget sebenarnya kalau misalnya kayak di kamar, di meja makan, Ya benar. ya kan? Ya. Sering banget kita tuh ngobrol-ngobrol berdua tentang berbagai macam topik yang ada. Betul. Mau yang lagi hangat, mau yang Iya, sampai permasalahan teman-teman kita Iya. kita bahas kayak kenapa bisa kayak gitu. iya gitu. selayaknya suami istri aja ya. sih, kayak yang pendapat kamu gimana kalau misalnya kayak gini gitu. Iya betul. Nah. Agak sedikit gosip sih. Kadang ada gosipnya. Iya benar. Nah, terus di setiap obrolan tuh, gue ngerasa kalau misalnya gue ngobrol sama bini gue tuh selalu dapat insight baru. Iya. Misalnya kayak lagi ngobrol, istri gue tuh bilang, tapi yang kalau misalnya gini, gitu. Nah, itu gue tuh kayak langsung responnya tuh kayak, iya juga ya, oh iya ya, gitu. Yang sebelumnya tuh kamu belum kepikiran ke arah situ. Belum kepikiran sebelumnya. Ya. Jadi kayak dapet, iya juga ya, jadi kayak dapet pemikiran positif baru gitu. Ya, paham. Jadi itu latar belakang adanya obrolan ini, guys. Iya. Jadi gue kepikiran buat sharing juga ke kalian sebagai penonton gitu kan, yang ngikutin gue di IG, ngikutin istri di IG juga pasti sering. Misalnya mungkin ada yang merhatiin bini gue tuh suka sharing-sharing berbagai macam hal gitu ya. Kalau bini gue tuh khususnya parenting, mom and baby, sama lifestyle lah ya. Iya, sama kayak suka-suka sharing soal pernikahan juga setelah menikah. Nah, makanya gue juga berharap nih penonton di rumah juga ngedapetin hal yang sama. Kayak yang kamu rasakan. Iya, kayak dapet insight positif lah Iya. dari setiap topik-topik yang bakal kita angkat. Oke. Di video kali ini, Ya. topiknya tuh cukup populer sekarang. Iya. Lagi hangat banget Betul. di TikTok. Iya. Jadi ada tren di TikTok sekarang namanya marriage is scary. Iya. Ya kan? Iya, betul. Jadi orang kayak sharing marriage is scary versi masing-masing. Kayak Iya, itu kamu paham nggak sih trennya kayak gimana? jadi kayak dia itu jadi di TikTok banyak yang kayak nge-share marriage is scary when kayak ya lo nge-share versi menikah tuh kenapa menakutkan versi diri dia gitu. Oh, Gitu. paham. Misalnya kayak marriage is scary when lo nikah sama orang yang pelit, misalnya kayak gitu. Paham. Kita di sini juga kemarin di Instagram sempet Minta mereka cerita pengalaman lah cerita pengalaman, soal topik-topik yang akan nanti kita angkat. pengalaman, sudut pandang mereka terhadap topik ini gitu. Ya. Jadi bebas banget sih, ada yang cerita masalah pribadinya, Ya. ada yang hanya berpendapat kayak menurut gua serem itu karena bla bla bla. Ya. Mungkin dari pengalaman ortu mereka. Sama yang dilihat-lihat di sosmed bisa jadi kan kayak Iya, iya. kayak yang viral ceritanya ada yang selingkuh lah, ada yang KDRT, terus jadi kayak Jadi kayak dia takut juga gitu. Iya. Ya kan? Dan makasih banyak banget nih yang udah ngirimin cerita-ceritanya di DM IG. Gue bukannya nggak baca semua, gue baca semua, tapi gue kurasi lagi karena ada yang mirip-mirip ya. iya, pembahasannya itu sebenarnya mirip-mirip, cuman beda kejadiannya aja gitu. Iya, jadi kita ngambil yang ceritanya paling gampang diceritain nggak sih? Yang paling gampang diceritain, paling gampang dicerna, sama sebisa mungkin yang ada jawabannya di video ini. Iya. Jadi langsung aja ke cerita yang pertama kali ya. Iya, boleh. Jadi dari berbagai macam cerita nih, aku ngelihat ada salah satu permasalahan yang sama. Rata-rata ini permasalahannya mereka itu pernikahan itu kenapa menyeramkan bagi mereka kalau berurusan dengan mertua. Oke. Mertua dan keluarga suami. Di sini kebanyakan cewek yang cerita. Iya. Jadi kayak mereka takut lah kalau misalnya tinggal sama keluarga suami Oke. satu atap. Ini yang cerita udah kejadian atau belum nih? Ada yang udah kejadian, Ada yang masih kayak takut doang gitu. ada yang takut doang gitu. Sama ada yang minta pendapat kayak aku harus gimana, aku egois nggak, yang gitu-gitu. Oke, baiklah. Nih kayak cerita yang pertama nih. Intinya dia udah nikah. Iya. Waktu anaknya umur 2 tahun, dia disuruh cerai sama mertuanya. Oke. Plus 5 iparnya. Sampai di mana paling parahnya tuh suaminya tuh mau dijodohin sama cewek lain, parah banget ya. Ketika dia udah nikah. Masih dalam pernikahan. Iya. Dan anaknya udah 2 tahun. Iya. Tapi akhirnya alhamdulillahnya suaminya nih masih Di pihak di pihak istrinya.
dia suaminya itu rela kayak bisa memutuskan untuk ya udah kita keluar aja deh. Dan akhirnya mereka tentram, adem ayem sampai sekarang dari pas mereka keluar dari rumah suaminya. Tapi ini rata-rata nggak tahu kenapa biasanya terjadi sama istri dan mertua suami dan ipar perempuan. Iya nggak sih? Dia nggak cerita sih, dia ipar perempuan apa ipar laki-laki. Dia cuma bilang iparnya aja. Tapi biasanya sih ipar laki-laki agak cuek ya, nggak yang kayak. Iya, contohnya kayak kamu kan? Iya, aku iparnya tuh laki semua. Jadi aku ke istrinya kakaknya dia malah jadi deket karena jadi kayak punya temen gitu kan. Nah kalau yang di kasus ini sebenarnya lagi-lagi sih aku sama Bima tuh pernah dari jadi sebelum nikah kita kayak udah ada termaksud di dalam pre-marriage talk kita kan, ingat gak sih kita pernah ngobrol sebelum nikah. Iya. Banyak banget list yang aku mau obrolin gitu. Salah satunya adalah tempat tinggal kan. Nah kita berdua itu juga sepakat kalau kita berdua tinggal langsung pisah sama orang tua masing-masing. Jadi ya udah aku juga nggak mau tinggal sama orang tua aku, Bima juga nggak tinggal sama orang tuanya lagi. Dan emang karena kita udah sepakat, jadi ya menurut aku emang paling baiknya ya nggak sih untuk menghindari konflik. Emang bukan karena kita nggak suka sama mertua masing-masing guys, cuman menurut aku untuk menghindari konflik-konflik di dalam rumah. Sama anak sendiri aja suka selek, sama anak sendiri aja suka berantem. Tapi kalau sama anak sendiri kan lebih gampang memaafkan kan pasti. Kayak ya udah paling besok lupa, abis berantem besok lupa. Tapi kalau sama menantu tuh pasti nggak kayak gitu, jadi lebih sakit hatinya lebih lama. Menantu ke mertua juga kayak gitu. Makanya idealnya kalau menurut aku dari awal mendingan ya pisah rumah. Nah di sini bagusnya suaminya ada di pihak si istri, dan berarti dia kan tahu kalau misalnya nggak bener nih nyokap gue gitu kan, nyokap sama ipar-iparnya berarti nggak bener gitu sih. Untungnya istri suaminya masih pengertian ya. Iya, untungnya suaminya di sini memihak ke istrinya, karena mungkin di sini dia tahu, oh nggak bener nih kalau sampai gue dijodohin padahal gue punya istri gitu. Kalau konflik yang kamu khawatirin tuh apa sih? Kalau misalnya serumah sama mertua kamu ya? Iya. Nah konteksnya ini beda ya guys. Serumah sama mertua, kita di rumah mertua atau mertua yang kita bawa, ngerti nggak? Itu pasti beda banget, ngerti nggak? Oh ngerti iya. Misalnya kita di rumah kita berdua, tapi orang tua kita ikut kita, sama kita di rumah numpang di rumah orang tua kita. Iya. Karena itu rumahnya mereka gitu loh. Kayaknya bakal lebih memungkinkan untuk konflik itu kalau misalnya di rumah orang tuanya ya? Iya sih. Ketimbang di rumah anaknya, orang tuanya dibawa. Iya benar. Kayaknya sih ya lebih kayak gitu. Karena pertama nih, yang aku sering baca nih di TikTok, kayak dapur aja itu bisa jadi masalah. Iya. Karena kadang orang tuanya masak, terus nanti anaknya misalnya mau masak yang lain. Pokoknya biasanya tuh kalau misalnya udah nikah ada dalam satu rumah, dapurnya tetap dua. Kayak ada salah satu teman kita yang masih tinggal di rumah orang tuanya juga tuh kulkasnya pisah gitu. Jadi yang masak masing-masing gitu. Aku tuh nggak mengalami karena mertua aku bukan tipe yang ribet gitu loh, ngerti gak? Mungkin kalau mertua-mertua lain, ya misalnya deh kita lagi hamil, terus kita maunya lagi di kamar doang, lagi nggak mau ngapa-ngapain. Terus aku pernah baca-baca cerita juga kayak mertua-mertua itu nggak suka kalau baju anaknya dia di laundry. Ada loh yang cerita kayak gitu. Dia nggak suka baju anaknya di laundry. Dia nggak suka anaknya rumah dibersihin pakai jasa cleaning yang ada sekarang itu kan. Bawaannya tuh kayak sirik aja nih si mertua ini gitu. Ya intinya kayak gitu sih. Maksudnya banyak banget konflik yang bisa terjadi sebenarnya. Apalagi kalau punya anak guys. Misalnya harusnya nggak kayak gitu kamu ngurusin anaknya, apa nggak? Paham. Ya kan? Kayak sering banget gak sih? Misalnya kayak jangan kayak gitu gendongnya. Aku aja dulu ya sama orang tua aku yang notabene mereka tuh terbuka lah pikirannya gitu, sama ilmu juga update gitu. Aku ngegendong anak aku M-shape aja dibilang jangan gendong kayak gitu, nanti bungkuk gitu-gitu loh. Apalagi orang tua yang lebih kolot lagi daripada itu. Ya pasti banyak banget sih konflik yang bisa terjadi gitu. Ada juga yang meminta pendapat nih. Masih sama kayak dia nggak mau tinggal satu sama mertuanya, tapi kalau dia nih lebih ke dia ini ingin hidup mandiri aja gitu. Dia pengen dia nikah sama suaminya nih, pacarnya nih. Sekarang mereka masih pacaran. Nih pacarnya nanti dia mau pisah rumah dari orang tua mereka. Alasannya biar mandiri. Cuman problemnya adalah
si cowoknya nih anak bungsu. Dia harus mungkin kakak-kakaknya sibuk kali ya. Dia anak terakhir yang bisa diharapin buat nemenin orang tuanya dia sampai selama masa tuanya lah. Dia tuh bingung kayak, nih gue egois nggak ya kalau misalnya kayak gini. Padahal dia juga bilang kalau dia pun mau aja ngontrak rumah walaupun deket sama rumah mertuanya. Jadi bukan masalah dia takut sama mertuanya, dia nggak suka sama mertuanya, enggak. Emang pengen aja tinggal berdua. Emang pengen beda atap biar mereka jadi lebih mandiri. Oke, setuju. Ini yang aku bilang kenapa pre-marriage talk itu penting, karena ini kalian tuh bakal punya agreement sebelum nikah sama pasangan kalian. Misalnya tadi topik yang pertama, kita mau tinggalnya gimana nih? Tinggal berdua ataukah kita akan tinggal sama orang tua kita, atau kita tinggal berdua tapi orang tua kita bawa apa gimana, itu wajib dibahas menurut aku sebelum nikah. Terus dibahas juga ini adalah suatu hal yang prinsip buat kalian apa enggak gitu loh. Prinsip kayak pokoknya gue nggak mau tinggal tetap sama orang tua gimana pun, pokoknya gue nggak mau gitu. Misalnya itu misalnya prinsip ya, kayak ya mau gimana pun yang nggak akan terjadi gitu. Nah, kalau misalnya enggak, kayak aku sama Bima nih, di awal kan kita emang setuju, ya udah kita pisah tinggal berdua aja. Mau nanti kita ngontrak atau sewa apartemen atau gimana caranya, pokoknya kita tinggal dari awal berdua gitu kan. Tapi di tengah jalan, akhirnya kita ngontrak rumah, terus kita ngajak ibunya Bima buat tinggal bareng kita kan. Tapi itu pun lewat pembahasan dulu, jadi ada pertimbangan lah guys. Jadi ibunya Bima ini kan tinggal di rumahnya di Depok ya, di Depok sendirian. Sekarang udah nggak punya suami. Rumah anak-anaknya tuh jauh banget. Rumah kakaknya Bima tuh di Bekasi. Rumah kita di Tangerang Selatan. Which is kalau misalnya ada apa-apa, jauh banget ke sana gitu. Ada apa-apanya tuh kadang ada aja, misalnya kayak tiba-tiba ada ular di rumahnya. Tiba-tiba lampunya mati gara-gara kena geledek kayak gitu-gitu loh. Jadi untuk kesana pun itu jauh, jadi atas pertimbangan itu kita kayak yaudahlah ajak aja ibu ke rumah kita gitu kan. Sebenarnya untuk setuju akan ya udah nggak apa-apa deh tinggal sama mertua, ini kan berarti di sini aku yang ngalah dong. Tapi aku bikin perjanjian juga sama Bima, kalau misalnya nanti orang tua aku tinggal satu, kayak ada yang duluan misalnya antara papi atau mami aku mau ya dia ikut kita juga, ngerti gak? Jadi ada win-win solution. Iya, betul. Jadi, yang fair. Iya, benar. Nggak kayak gue ngalah, tapi ya gue ngalah doang aja gitu. Nah, kalau posisinya di sini, aku kan nggak tahu detail ya, kayak si orang tuanya ini, apakah tinggal ibunya atau tinggal bapaknya, atau usia ibunya berapa, masih sehat atau enggak gitu. Ya harus diobrolin sih sama pasangannya, ya untuk ngedapet si win-win itu. Kayak apalagi kalau misalnya kita yang nggak mau tinggal bareng mertua tuh kesannya jadi kayak, kalau nggak mikirin nyokap gue sih yang kayak gitu loh. Nyokap gue kan gue harus lebih mengutamakan ibu gue yang kayak gitu-gitu, nanti jatuhnya malah. Dia harus dibahas dari sebelum nikah sih. Kalau misalnya dari nanya egois apa enggak sih, kayaknya enggak ya. Enggak sih. Soalnya dia tadi bilang kan mau ngontrak walaupun deket sama orang tuanya gitu kan. Ya itu sebenarnya bisa jadi win-win kan. Sebenarnya menurut aku juga win-win. Tinggal berarti kalau gini kondisinya tinggal gimana lakinya aja nanti setelah diajak ngomong. Iya, karena tuh beda loh guys, kayak misalnya kita sebagai anak sama kita sebagai pasutri. Karena kalau misalnya kita tinggal di rumah orang tua, itu akan memposisikan diri kita tuh jadi anak terus, jadi kayak masih diurusin. Yang kayak ya Bima aja kalau ada ibunya tuh yang mijitin dia, yang nyiapin dia makan gak Bim? Bim sholat Bim gitu. Sementara kalau misalnya dia jadi kepala rumah tangga, dia dong yang nyuruh aku sholat. Yang sholat yang gitu. Jadi bukan dia yang jadi anak gitu. Jadi kamu jadi suami nih di rumah ini gitu, bukan jadi anak, tidak? Paham. Iya, jadi itu pengaruh sih. Iya kan? Makanya menurut aku ya benar, jadi mandiri kalau misalnya tinggal berdua. Sebenarnya banyak banget loh ini tentang mertua. Asli. Kayak 60% lah. Tentang mertua. Sisanya tuh beragam gitu. Ada yang soal agama, ada yang soal selingkuhan, ada yang... Berarti masalah mertua itu beneran ini ya? Banyak ya? Iya, karena menurut aku ini tuh kita nggak bisa lihat dari sebelum nikah, ngerti gak? Iya. Jadi kayak kalau pasangan tuh kan kita lumayan bisa sering PDKT, terus mengenal bondingnya. Iya, kita tahu sifat-sifatnya.
Tapi kan kalau mertua kayak ya ketemunya paling berapa kali. Iya. Ya nggak ketahuan gitu loh. Apalagi kalau habis itu ujungnya tinggal bareng. Ya namanya tinggal bareng ya pasti kan lebih kelihatan sifat aslinya. Asli, sampai kayak ada yang ternyata setelah nikah mertuanya zong banget. Oh iya. Berarti rata-rata 60% ini marriage is scary karena mertua. Iya. Yang masuk ke DM. Sampai ada soal uang dan mertua gitu loh. Misalnya kayak ibu dari suaminya tuh udah dikasih duit bulanan. Tapi mingguan tuh masih minta terus juga. Oke. Jadi kayak dan nggak pakai nanya gitu, uangnya masih cukup nggak buat kebutuhan. Minta-minta aja gitu. Iya, terus dia nanya pendapat kita gimana gitu. Kalau menurut aku ini juga salah satu, jadinya ujung-ujungnya ke pre-marriage talk mulu, karena kalau menurut aku nggak tahu ya, maksudnya ini kan dia udah terjadi. Cuman aku mau membahas dulu buat yang preventif lah yang belum nikah nih. Makanya apa-apa tuh menurut aku emang harus dibahas dulu sebelum nikah. Jadi kayak yang dilihat itu ya nggak cuman sifat si lakinya aja. Nah yang nggak kelihatan kayak ya contohnya mertua dan tanggungan si pasangan itu dibahas juga. Nah sebelum aku sama Bima nikah itu juga masuk ke dalam pre-marriage talk-nya kita. Kayak Bima tuh udah pernah ngomong sama aku gini, yang tapi orang tua aku ini ibu itu tinggal sendiri, udah nggak ada suami. Semenjak COVID itu keuangannya menurun lah, jadi si ibu ini adalah sekarang tanggungan semua anak laki-lakinya. Gimana kalau nanti misalnya ibu nih minta uang gitu kan, padahal kamu misalnya juga butuh gitu. Nah pada saat itu aku kan masih kerja juga ya, jadi ya aku bilang ya menurut aku nggak akan jadi, itu nggak akan jadi masalah buat aku karena aku juga punya uang sendiri. Untuk aku bilang ya Bima bisa membantu ya kenapa enggak gitu loh. Jadi aku udah pernah bilang kalau itu nggak akan menjadi permasalahan buat kita berdua. Dan emang sampai sekarang pernikahan kita 2 tahun lebih emang nggak pernah jadi permasalahan kan. Maksudnya sepas-pasannya uang kita pun kalau ibu perlu aku nggak pernah kayak janganlah kan kita juga perlu gitu. Aku selalu ngerasa ya udah kasih aja gitu. Nah makanya ini tuh harus dibahas juga di sebelum nikah karena ya beda-beda setiap orang. Kalau permasalahannya udah terjadi nih, jujur aku bingung karena misalnya posisinya istrinya butuh tapi ibunya butuh. Gimana kalau kamu? Kamu lihat dulu prioritas kebutuhannya sih. Misalnya? Ini kan kalau misalnya ngomongin gini kan berarti udah emang benar-benar kepepet ya. Maksudnya udah benar-benar. Ya misalnya ada kita kalau sampai ada keputusan ibu dulu apa ya istri dulu gitu. Ini kan istilahnya tiap bulan bisa kita udah kasih gitu kan. Tapi mingguan juga minta. Itu posisinya gimana? Yang lihat dulu prioritasnya yang mana. Misalnya kayak ibu misalnya buat benerin atap bocor. Sementara kamu buat imunisasi anak. Ya kalau aku prioritasnya sih imunisasi anak. Karena genteng bocor tuh masih ada alternatifnya. Iya kan? Iya. Masih bisa diintarin dulu gitu. Iya. Dan tadangin dulu aja pakai ember. Iya. Habis gajian bulan depan baru benerin gitu. Oke. Sementara imunisasi anak kan kalau nggak salah imunisasi itu ya ada bulan-bulannya gitu kan ya, umur anak berapa. Iya. Gitu kan? Iya benar. Ya itu sih kalau aku. Ya, berarti ini harus dari kebijaksanaan suaminya dong. Iya. Jadi kalau sebagai istri, ya bingung sih pasti kalau suaminya nggak bijak gitu ya nggak sih? Ya karena permasalahan uang tuh sensitif sih. Iya. Bakal bisa jadi berantem gitu. Tapi ya itu ya, menurut aku intinya untuk permasalahan mertua-mertua ini, conclusion-nya adalah ya dibahas sebelum nikah sih guys. Aku belum nikah. Tapi udah pacaran 2 tahun, insya Allah mau nikah nih. Ya. Tapi dia punya teman kantor, lagi di ujung tanduk pernikahannya. Temannya dia nih. Ya. Terus? Gara-gara suaminya tuh pendiam banget, love language-nya tuh beda. Padahal udah hampir 10 tahun nikahnya. Terus temennya kan cewek ya. Iya. Dia tuh afirmasi banget. Sedangkan words of affirmation berarti ceweknya. Terus? Sedangkan suaminya enggak. Terus temennya dia ini lagi di fase capek banget katanya. Dan mau cari teman curhat ke tempat lain. Nggak ngerti maksudnya tempat lain tuh cowok lain apa jenis gitu. Apa dia ingin curhat di lingkup kantornya, apa mau cari lawan jenis yang bisa bisa ngasih feedback love language-nya dia lah. Iya, paham. Karena kan suaminya kan bertolak belakang gitu. Nah, mungkin gara-gara temen kantornya sering curhat sama dia, jadi dianya tuh takut akan pernikahan.
akan pernikahan karena ternyata nikah itu sekompleks itu perihal komunikasi sama love language. Love language. Padahal nikahnya aja udah 10 tahun gitu ya. Padahal nikahnya udah 10 tahun. Oke. Menurut aku, apakah love language sepenting itu? Ya menurut aku iya sih. Karena aku tuh kemarin sempat banget lihat di FYP aku ada aku nggak tahu ya dia siapa, tapi intinya dia ngomong gini, mencintai istri Anda itu tidak penting. Yang penting adalah membuat istri Anda merasa dicintai. Itu aku lihat. Nah, itu aku setuju dengan dan keingat sama cerita ini karena ya mungkin dia nikah 10 tahun gitu. Tapi mungkin dia selama 10 tahun itu Nggak ngerasa dicintai. Nggak ngerasa dicintai karena bahasa cintanya dia misalnya words of affirmation. Sedangkan cowoknya yang cuek. Tapi menurut aku ya semua tuh bisa dibicarakan sih. Kalau bahas love language, Bima tuh gak punya semuanya nih kayaknya. Dia cuek, words of affirmation enggak banget. Nggak suka ngomong-ngomong yang sweet-sweet gitu, enggak. Act of service juga enggak. Receiving gifts juga enggak. Kayaknya dia nggak ada semua deh. Yeah. Maksudnya bukan tipe cowok yang apa ya, bikin kelepek-kelepek gitu paham gak sih? Yeah. Ya gitu loh. Cuman seiring pernikahan, ya sebenarnya aku bisa komunikasiin. Aku tinggal komunikasiin aja sih sama dia gitu. Dia bahkan nggak tahu kalau misalnya kita jalan terus ada pintu, dia harus nahanin dulu pintunya buat aku tuh dia aja nggak ngerti nggak? Basicnya karena dia nggak ngerti aja dia harus nahanin aku pintu gitu loh. Dan walaupun misalnya kayak ya harusnya tahu sih gitu. Ya enggak semua orang nggak semua tuh orang tuh ngerti gitu. Apalagi dengan background yang sangat berbeda gitu loh. Gitu kayak apa ya? Misalnya si suaminya ini emang dari kecil kita nggak tahu latar belakang keluarganya gimana. Apakah dia emang nggak pernah mendengar ibu bapaknya berbahasa cinta yang kayak sweet gitu. Jadinya ya dia juga ya kalau ngomong ya datar-datar aja, cuek-cuek aja gitu. Ya semuanya menurut aku bisa disesuaikan ketika pernikahan. Makanya kayak aku ke Bima juga yang kayak misalnya tadinya dia nggak pernah nahan aku pintu. Nanti aku kasih tahu, jangan tutup kek, tahanin dulu kek pintunya kek gitu. Jadi ya kita sama-sama belajar guys, ya nggak sih? Terus kayak tadinya juga dia tuh tipe yang nggak bisa mengungkapkan perasaan, kayak mau ngasih tahu yang ada di yang dia rasain tuh juga susah gitu ya. Ya along the way selama pernikahan kita yang udah 2 tahun lebih ini, ya lama-lama dia belajar kayak, maaf ya aku misalnya bikin kita kayak gini, aku sedih soalnya aku bikin kamu jadi susah. Maksudnya itu tuh aku yakin ketika kita awal pernikahan dia belum bisa kayak gitu. Nanti lama-lama seiring berjalan waktu ya sama-sama belajar gitu. Jadi kamu juga kayak jadi lama-lama menyesuaikan ke aku gitu loh, yang aku butuhkan seperti apa gitu. Ya jadi intinya sih kalau menurut aku sebenarnya ini adalah masalah yang butuh toleransi dan pengertian dari masing-masing pasangan aja sih. Terus dia lama-lama akhirnya nanya, aku bilang, ya jangan, namanya istri lagi jadi jangan didiemin doang gitu. Terus nanti dia nanya itu, terus kamu maunya kok gimana gitu. Ya itu yang lama-lama belajar. Iya. Ya emang nggak, prosesnya nggak kayak pling gitu. Ya instan. Jadi udah 10 tahun. Iya. Berarti ada yang salah sih. Berarti mungkin komunikasinya kurang sih. Mungkin si istri ya mendem aja, bisa jadi. Atau misalnya istrinya udah ngomong tapi ya emang suaminya tipe yang ya udah aku gimana, aku kayak gini orangnya gitu. Ada orang kayak gitu. Iya. Jadi nggak perlu takut kok. Menurut aku menikah karena permasalahan teman kamu yang ini. Karena ya itu semuanya belajar kok. Terus abis itu banyak juga yang karena ulah suaminya nih. Oke. Banyak takut karena ulah suaminya. Selain yang tadi mungkin kalau tadi kan masalah gitu. Iya, kalau tadi kan masalah komunikasi. Kalau ini lebih ke suaminya tuh bertingkah kayak bergaul dengan lingkungan yang buruk. Oke. Terus masih ingin menikmati masa muda. Suami itu belum siap lah. Ya. Gitu. Dan itu banyak yang banyak ngalamin juga. Bukan sekedar dia takut, tapi emang udah lagi ngalamin gitu. Makanya menurut dia pernikahan itu menakutkan karena pengalaman dia sendiri ya. Pengalaman dia sendiri. Pokoknya kalau di sini, kalau yang ini tuh banyak yang kena ulah suaminya lah. Permasalahan ini kan nggak dikit ya, kayak gini nih tipe-tipe suami yang bertingkah gitu. So aku pernah mengalami fase juga Bima bertingkah guys. Sampai ada yang suaminya masih doyan jajan, terus chat-chat cewek lain, sampai ada yang ngirimin pap gitu-gitu. Nah ini menurut aku kelihatannya tuh pasti udah dari sebelum nikah. Iya atau enggak? Belum tentu. Kalau yang itu
dari sebelum nikah dia udah kayak gitu atau gimana sih? Enggak sih, dia cuma ceritain pas udah nikahnya. Iya. Sebenarnya kalau ini aku agak bingung ya guys, karena ya pertama permasalahannya tuh nggak sedikit, dan aku pun maksudnya pernah mengalami fase ya suami aku masih bertingkah juga di awal-awal gitu loh. Nah, pendapat aku adalah emang kadang tuh kita harus melewati fase pahit banget, dimana kita harus menemani proses suami kita ini untuk menjadi lebih baik ketika. Iya. Karena aku tuh pernah, baru banget belum lama, aku dengar ceramah ustazah gitu. Ada 4 wanita penghuni surga, yang salah satunya istrinya Firaun. Terus dia juga bilang intinya, seburuk-buruknya suami kalian, menurut saya nggak lebih buruk dari Firaun. Nah, istrinya Firaun ini yang mulia banget, maksudnya sampai dia aja tuh termasuk penghuni surga gitu. Kalau menurut aku, ya didampingi sih suaminya. Maksudnya tapi ya harus dilihat juga ya, ini kesalahan suaminya semana gitu loh. Iya. Kalau misalnya yang jajan-jajan itu sih udah goodbye ya. Maksudnya kalau di aku, makanya menurut aku kalian tuh harus punya batasan. Iya nggak? Kayak di dalam batasan dan prinsip ya sama diri kalian sendiri aja gitu. Di tahap mana kalian mau toleransi suami kalian? Apa kesalahan dari pasangan yang bisa kita toleransi? Apa kesalahan yang enggak gitu? Walaupun nanti ketika menjalani ada adjustment lah, maksudnya ada penyesuaian atas yang udah kita setujui di awal gitu. Tapi ya itu tetap mesti dibahas. Nah, kalau dari kasus-kasus ini misalnya suami jajan, itu tuh kalau di aku ya itu sih udah nggak aku toleransi lagi. Itu sih udah goodbye banget menurut aku, karena pertama lu bawa penyakit gitu kan. Iya. Itu udah kayak nggak banget gitu. Terus dan itu habit kayak ya sangat susah dihilangin nggak sih, karena itu menurut aku pasti udah kecanduan seks dong, ya nggak sih? Sama udah ada kelainan jatuhnya. Iya kan gitu. Terus nah kalau kesalahan-kesalahan yang lain yang lingkungan buruk yang aku percaya kalau lingkungan itu akan mempengaruhi kalian sangat, ya kan. Nah, kalau menurut aku itu juga bisa kelihatan dari pas pacaran sih, lingkungannya dia kayak gimana gitu kan. Jadi kalau datangnya makanya kayak yang bibit-bebet bobot itu kan, ya kalau datangnya setelah menikah, teman-temannya datangnya setelah nikah gitu. Ya misalnya kebentuk circle-nya entah gimana ceritanya. Setelah nikah gitu ya. Tadinya dia alim, terus tiba-tiba ketemu teman-temannya. Tiba-tiba ketemu teman-temannya. Entah gimana ceritanya kebentuk dia masuk ke circle yang buruk gitu, yang salah gitu. Ya, istri cuma bisa mengingatkan sih. Kayaknya teman kamu yang itu enggak deh yang gitu kan. Ya kamu jangan main sama mereka lagi. Dia paling ngingetin doang. Tugas istri, maksudnya hal-hal yang bisa dilakukan istri itu menurut aku nggak banyak sih ketika bertemu dengan masalah yang ada sama suami gitu. Misalnya ketemu sama permasalahan yang suaminya bertingkah gitu, ya cuman bisa ngingetin, sabar, lo mau toleransi apa enggak, lo mau ngasih kesempatan atau enggak, atau ya udah cut gitu. Ya gimana lagi ya nggak sih? Iya. Nggak ada pilihan gitu loh, kayak nggak banyak yang bisa dilakukan. Jadi kalau misalnya menurut aku sama suami-suami yang kayak gini, ya ditemani lah dia berproses, dan jangan terlalu keras kalau menurut aku. Kalau semakin keras menurutku bakal semakin denial takutnya. Iya, bukan denial, apa ya? Ya kayak anak kecil aja kan sih. Iya ya. Kayak maksudnya semakin lo kayak ditekan, semakin jadi. Iya, makin sama istrinya juga nggak sih? Kayak yang dulu di podcast di channel 2 Pengacara kan aku bilang juga ya. Dulu kan aku cuek banget nih sama kamu kan. Sampai akhirnya kita nemuin titik baliknya gitu. Titik baliknya kebetulan dengan cara yang kita dipertemukan dengan masalah gitu. Dan yang membuat kamu kayak akhirnya gue nggak bisa nih giniin istri gue terus karena melihat sikap aku juga kan. Iya. Nah jadi menurut aku istri juga jangan salah mengambil sikap. Iya dong. Iya. Maksudnya ya lu yang paling tahu suami lu lah gitu. Iya. Jadi lu yang jadi kalian baca-baca sifat suami kalian juga dan menyesuaikan nih gue harus gimana ya baiknya sama suami gue gitu. Kayak kalau suaminya tipe yang nggak bisa dikerasin nih jangan keras gitu. Ya intinya
harus baca-baca situasi sih. Iya. Karena kalau salah dikit aja, jadinya runyam ya kan? Soalnya dulu juga Marza, ya kalau masalahnya masih bisa ditolerir, dia juga pasti menyikapinya dengan Nggak perlu yang keras nggak gimana? perlu yang lebay. Iya benar. Sampai akhirnya di titik balik tadi, sampai akhirnya gue mikir sendiri, kayak gila dengan masalah kemarin, istri gue masih bisa maafin gue, masih bisa nolongin, masih bisa nemenin gue, masih bisa Menemani membantu gue, berproses lah. menemani berproses. Masa iya gue mau terus-terusan kayak gini gitu, maksudnya kayak mau cuekin istri gue, jadi nggak tega sendiri jadinya. Nah di situ titik baliknya tuh, titik baliknya sampai akhirnya kayak ya tanpa dia minta pun akhirnya gue juga jadi udah mikirin gitu. Iya ya. Yang tadinya Bima nih kalau dibilang dulu tuh pas awal nikah ya, maksudnya tipe-tipe cowok yang juga masih mikirin diri dia aja guys. Kayak maksudnya ya ini sebenarnya common banget permasalahan yang normal ketika baru nikah, karena ya masih penyesuaian kan ya tadinya bujang, duit sendiri, punya hobi, ya kayak gitu-gitulah. Maksudnya masih mikirin diri dia aja gitu. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, ya aku menemani dia berproses, ya akhirnya udah sekarang tujuannya dia ya emang mau buat nyenengin anak istri aja gitu. Iya. Gitu. Terus terakhir nih sekaligus jadi penutup, menurut dia marriage is scary ketika ini dia belum menikah ya, dia belum menikah. Dan ini berkaitan dengan yang tadi masalah berproses ya. Dia takut ketika si lakinya ini nggak mau berproses dalam soal hal ibadah. Oke. Dia mau nemenin laki berproses. Tapi takut kalau lakinya nih nggak ada effort buat ibadahnya yang acak-acakan gitu. Sementara dia sebenarnya mau aja nemenin berproses. Mau aja nemenin berproses, mungkin dalam segala hal, kayak berproses untuk masalah finansialnya atau apa, untuk perjuangannya terhadap istrinya gitu. Tapi kalau untuk ibadah, dia takut nggak berproses di dalam situ, dalam hal ibadah. Saya cowoknya ya di situ-situ aja dalam hal ibadah gitu ya. Oke. Sementara kan dia percaya juga kalau ya laki-laki bakal jadi imamnya kan, bakal ngejar surga dia sendiri. Sementara kan surganya nih laki-laki nih cewek kan di suaminya ya. Ya. Kebanyakan orang zaman sekarang nggak terlalu memperhatikan aspek ini ketika memilih suami, kebanyakan ya. Karena aku pun juga melakukan hal yang sama. Aku merasa waktu mau menikah itu aku nggak perlu mencari suami yang soleh. Karena aku merasa aku belum solehah gitu. Ternyata ya carilah suami yang soleh guys, karena kalau ya setidaknya sholatnya nggak bolong-bolong lah 5 waktu. Karena kalau sholatnya aja berantakan menurut aku dan bermasalah, yang menurut aku ada besar kemungkinannya hidupnya bermasalah juga gitu, menurut aku ya. Jadi dulu waktu aku masih belum menikah, juga aku nggak kepikiran cari suami yang soleh, karena aku pertama tadi belum merasa aku soleha. Aku merasa ya udahlah kita bisa berproses bersama aja gitu kan. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu dan menjalani pernikahan itu sendiri, ya emang jadi banyak masalah yang terjadi gitu, karena ya ibadahnya kita belum bagus, ngerti gak? Dan aku yakin itu 100% masalah-masalah yang ada tuh karena ibadah kita belum bagus, ngerti gak? Setuju? Setuju. Iya. Jadi ya sebisa mungkin cari suami yang soleh. Karena apa? Karena ya meminimalisir ya. Maksudnya bukan masalah itu pasti ada, tapi akan lebih besar kemungkinannya ketika punya suami yang nggak sholat gitu. Karena kalau suaminya soleh, tahu agama, pasti tahu kayak ilmu-ilmu fikih yang kayak harus menafkahi wanita, harus memperlakukan wanita gimana, istri itu harus dimuliakan, terus apalagi ya, ya dia tahu dosa lah, selingkuh dosa, mukul dosa, judi dosa, mabuk-mabukan dosa. Maksudnya ketika dia paham agama kan pasti dia menghindari hal-hal yang dosa-dosa itu kan, gitu. Jadi aku setuju sih cari suami yang minimal banget lah sholatnya nggak bolong. Dan ini makanya kenapa aku bahas di akhir, karena sebenarnya menurutku dari topik-topik sebelum ini yang kita bahas itu semua itu permasalahan itu semua kuncinya ada di sini, di bagian yang ini. Masalah ibadah. Kayak
suami itu bakal kelakuannya kayak gimana tuh semua tergantung iman dari suaminya. Iya betul. Gitu-gitu sih. Kayak maksudnya ya dia akan lebih sedikit kemungkinannya untuk ya melukai hati istrinya, menzolimi istrinya ketika dia paham agama gitu kan. Gitu terus ya sebenarnya nggak apa-apa banget berproses gitu. Mesti kita juga berdua akhirnya berproses bersama kan. Cuman ya harus sejalan, harus sefrekuensi. Kalau enggak ya jomplang. Ya pasti jomplang gitu. Iya kan. Kecuali suaminya yang duluan yang ngajak, ngerti gak? Misalnya suaminya jalan di tempat tapi istrinya yang mau hijrah kan susah. Suami itu harus berperan penting kan, karena kan mau gimana pun juga udah dia nahkodanya. Gitu. Betul. Ya terus, kayak yang si cewek itu bilang. Seperti yang kita udah sempat diskusi juga di luar konten ini gitu kan. Ada banyak kasusnya secara langsung yang bisa kita lihat gitu kan. Iya benar. Contohnya di beberapa selebriti ya kita nggak sebut lah ya. Kalian bisa bandingin sendiri mana yang suaminya lebih duluan hijrah dan lebih mendalami sama yang istrinya lebih duluan hijrah dan lebih mendalami. Dan hasilnya seperti apa tuh kita udah tahu. Tanpa kita sebutin siapa artisnya gitu. Udah ada perbandingannya gitu. Iya. Benar. Jadi kayak itu aja udah petunjuk nyata gitu kalau misalnya mau hijrah bareng di saat udah nikah berarti ya akan lebih efektif ketika ya suaminya duluan gitu. Karena kan suaminya ya sebenarnya pendekatannya pun nggak bisa ya harus pelan-pelan sih. Cuman ya itu makanya dari awal mendingan pilih yang langsung soleh aja ngerti gak? Cuman kalau misalnya memang ya udah terjadi ya berproses bersama sih sebenarnya indah juga ya, maksudnya kayak kita belajar bareng, kita tuh bahkan ngafalin surat bareng. Kayak maksudnya kayak misalnya Bima lagi mau ngafalin surat apa yang tolong yang nih aku mau ngafalin surat, ntar aku yang baca ini, dia yang ngafalin gitu. Sebenarnya berproses bersama tuh indah juga kok, cuman ya mau nggak pasangannya berproses bersama gitu. Permasalahannya itu kan. Nah, gimana caranya pasangannya mau berproses bersama sih? Itu pendekatan ke pasangannya ya tergantung yang tadi aku bilang. Kalian yang paling tahu pasangan kalian gimana, gimana caranya sebisa mungkin, sehalus mungkin, tanpa menyakiti ego si laki-laki untuk ayo yuk yang kita. Nah, yang aku pernah dengar ada salah satu artis dia ngomong gini, tapi suaminya ya yang ngajak hijrah. Jadi suaminya hijrah duluan, terus si istrinya ini belum berhijab kan, gitu. Ya suaminya cuman kayak setiap hari ngingetin, terus akhirnya pada suatu hari suaminya bilang, iya aku kan juga mau masuk surga bareng sama kamu gitu. Intinya ya harus pelan-pelan. Mungkin kalau misalnya mau ngajak suaminya berproses untuk ke arah yang lebih baik secara spiritual ya harus dengan yang kayak gitu, yang lembut-lembut juga gitu, jangan yang keras gitu. Maksudnya jangan dikonfront suaminya. Ya kan lo suami, harusnya lo yang mendidik gue gitu. Ya kamu aja sebagai suami kalau digituin kan pasti ada sakit hatinya dikit, ada gedek-gedeknya mah ada. Ya jadi menurut aku ya itu pendekatannya juga mesti yang baik, mesti tepat gitu. Ya dari yang aku bilang tadi. Ya, ini guys udah nggak kondusif sebenarnya guys. Dari tadi itu sebenarnya dari setengah video kita udah struggle guys. Ini anak udah mulai cranky. Tapi ini yang terjadi kalau di rumah juga. Maksudnya percakapan kita kayak gini kelihatannya. Anaknya kayak gini. Iya, cuman kalau di rumah kan masih aman lah ya. Ngalor ngidul ngomongnya walaupun dia cerewet. Cuman kalau di video takut nontonnya juga nggak nyaman, maaf ya. Jadi intinya pesan kamu deh buat penonton menghadapi marriage is scary itu. Pesan aku. Ya singkat aja ya. Udah mau habis. Pesan aku buat yang belum menikah menghadapi marriage is scary. Ya sebisa mungkin dipersiapkan agar tidak scary. Makin banyak ilmu kalian tentang pernikahan, makin banyak ilmu kalian soal pernikahan, makin siap juga kalian menghadapi pernikahan. Ya pernikahan itu ya intinya buat yang belum nikah gak usah takut.
perbanyak ilmu aja. Maksudnya semakin banyak ilmunya, banyak belajar. Terus disiapin matang-matang. Yang tadi aku bilang salah satunya dengan pre-marriage talk itu. Itu kan salah satu persiapan juga dengan pasangan kan sebenarnya. Buat yang sudah menikah tapi sudah keburu menghadapi kengerian pernikahan ini gitu. Ya itu sih dihadapi. Sama tadi ya punya prinsip lah ya. Ya punya prinsip. Kalian apa ya? Maksudnya dalam permasalahan rumah tangga, kalian pilah-pilah dulu dari permasalahan-permasalahan yang pernah terjadi. Ini tuh bisa ditoleransi atau enggak? Yang ini yang bisa, yang ini yang enggak. Kalau misalnya ternyata terjadi lagi di kemudian hari yang kalian ternyata udah pilih sebagai prinsip kalian ini gue nggak bisa toleransi yang ini, ya udah berarti cut gitu. Iya. Nah kalau misalnya memang masih bisa ditoleransi, ya udah temani suaminya berproses. Emang nggak mudah, emang nggak kayak menjentikan jari. Aku pun pernah mengalami dan capek kok gitu. Tapi ya aku sekarang sudah menuailah buah dari kesabaran aku, ngerti gak? Maksudnya aku sekarang udah ngeliat suami aku berubah yang kayak gitu-gitu. Hopefully kalian yang di rumah yang punya permasalahan rumah tangga juga segera menemukan titik terang lah. Misalnya suaminya tadinya kayak gini, jadi akhirnya ya membaik lah gitu. Gitu sih. Apalagi ya? Ya itu sih tadi intinya. Kalau aku prinsip, punya prinsip, terus intinya kunci adalah di ibadah. Iya betul. Karena menurut aku itu landasannya aja sih. Iya. Terus habis itu buat yang belum menikah kurang-kurangin mengkonsumsi tren konten yang kayak gini. Karena secara nggak langsung tuh konten yang marriage is scary one lo gitu ya. Iya. Karena menurutku itu salah satu pengaruh buruk sih. Iya. Jadi orang tuh overthinking gitu kan. Dan melihat dari sisi buruknya aja. Iya. Jadi menutup dari sisi keindahan menikahnya tuh sebenarnya menikahnya sendiri tuh padahal esensinya keindahan itu tuh indah banget. Kalau kita semua bisa baik lagi tadi punya prinsip, terus kita mau berproses bersama gitu. Terus hati-hati dalam memilih pasangan aja. Iya betul. Ya mungkin kalau aku berproses bersama dan sudah menuai buahnya dari kesabaran aku tuh cepat, misalnya 2 tahun tapi mungkin bagi pasangan lain mungkin bisa lebih lama, bisa lebih cepat, ya nggak ada yang tahu. Tapi yang menentukan itu juga ya kalian, ngerti gak? Kayak udah cukup nih gue, ngerti gak? Misalnya udah 10 tahun lo udah nemenin berproses tapi cowoknya di situ-situ aja, ngerti gak? Ngerti. Ya itu dia juga yang nentuin. Iya. Kayak udah cukup gue menemani lo, bersabar, tapi ternyata nggak ada perubahan, ya bisa di-cut juga gitu. Itu balik lagi ke dianya. Iya. Gitu sih. Oke, kalau gitu, makasih yang udah nonton video ini. Guys. Jadi next topiknya apa kalian tungguin aja. Nanti kita bakal bikin secepatnya. Iya. Atau kalian bisa suggest juga kita mau bahas apa. Iya. Terus di kolom komen nanti yang top komen kita angkat topiknya. Oke, betul.